Berlatar di Kansas tahun 1874, kisah diawali dengan memperkenalkan seorang mahasiswa Harvard bernama William yang memutuskan untuk berpetualang mencari jati diri dengan pergi ke sebuah desa terpencil yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pemburu bison atau sejenis binatang yang mirip kerbau tapi berbulu. Setibanya di sana, Will langsung pergi menemui sahabat lama ayahnya, seorang juragan pengepul bulu bernama kita panggil saja si juragan yang biasa menerima dan membeli bulu-bulu bison dari para pemburu lokal, di mana Will bermaksud untuk meminta bantuan si juragan agar diizinkan ikut dalam sebuah perburuan. Namun karena kegiatan ini sangat berbahaya, harus menempuh perjalanan jauh yang sangat lama, serta pengalaman Will yang masih cetek dan tidak ada apa-apanya, si juragan pun enggan membantu Will karena tidak sanggup bertanggung jawab atas keselamatannya. Tepat saat Will baru keluar dari sana, ia tak sengaja bertemu dengan salah satu pemburu bernama Miller. Ini cucungiknya yang terlihat baru saja selesai menjual hasil buruannya, di mana Will yang sudah jauh-jauh datang ke tempat ini pun tentu tidak ingin perjalanannya sia-sia, sehingga ia nekat mengikuti Miller sampai ke bar hanya untuk mendapatkan kesempatan memiliki pengalaman baru. Sebagai pemuda yang berasal dari perkotaan, Will dengan percaya dirinya menghampiri Miller yang sedang minum bersama asistennya yang bernama kita panggil saja si Abah. Will dengan belak-belakan mengatakan bahwa dirinya sedang mencari petualangan dan merasa jika Miller adalah orang tepat yang bisa memberikan apa yang dia mau. Melihat semangat Will yang tinggi sekaligus bekal uang yang pastinya tidak sedikit untuk bisa sampai ke tempat ini, Miller pun mencoba memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dengan meminta uang sebesar $500 kepada Will apabila dia ingin ikut dalam perburuan bersamanya. Bukan tanpa alasan, $500 itu katanya akan Miller gunakan untuk membeli kereta kuda, perbekalan, dan satu orang pengupas kulit yang cukup ahli, di mana lokasi yang akan mereka datangi jaraknya sangat-sangat jauh dan sangat melelahkan, sehingga diperlukan persiapan yang matang apabila Will benar-benar ingin ikut dalam perburuan ini. Meski Will punya $500 itu, faktanya hanya itulah sisa uang yang Will miliki saat ini yang tadinya akan ia gunakan untuk biaya makan dan menyewa tempat tinggal. Namun demi untuk mendapatkan petualangan dan pengalaman baru, Will sepakat dengan tawaran Miller untuk berburu ke tempat jauh tersebut. Dan inilah Fred, sang ahli pengupas kulit bison yang akan bergabung dalam kelompok di mana mereka berempat, yaitu Miller, si Abah, Will, dan Fred akan pergi ke suatu lokasi yang terdapat banyak sekali gerombolan bisonnya tapi jarang dijamah oleh para pemburu lain. Alasannya karena lokasi tersebut katanya teramat sangat jauh yang bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk bisa sampai di sana. Namun dengan modal $500 yang Will miliki, mereka akan punya cukup persiapan untuk pulang dan pergi meski dengan resiko yang cukup tinggi. Singkat cerita, musim gugur pun tiba. 1 bulan Will dan kawan-kawan melakukan perjalanan. Mereka tiba di sebuah lokasi yang ada bisonnya, tapi masih dalam gerombolan kecil-kecilan, dan itu sama sekali tidak membuat Miller tertarik. Di mana Will sendiri mengalami lecet pada pahanya akibat belum biasa naik kuda dalam waktu lama, sehingga Will harus bisa sabar, mandiri, obati, jangan manja, karena itulah harga yang harus ia bayar untuk petualangan yang diinginkannya. What you got there, saddle rot. Masih di musim gugur, Will dan kawan-kawan memasuki wilayah suku Indian yang katanya terkenal galak dan sangat overprotective terhadap satwa liar, di mana hal itu dibuktikan saat Miller menemukan temannya sesama pemburu sudah terpujur kaku tak bernyawa dengan tulang rusa yang menancap di tubuhnya, lengkap dengan kantong menyanya yang dipotong sebagai simbol penolakan terhadap semua pemburu, sehingga alangkah beresikonya perjalanan ini dengan nyawa sebagai taruhannya. Tak lama, muncullah seorang musafir wanita dan anaknya yang masih kecil mengaku tersesat dan kehausan di tengah tanah gersang yang minim klorofil, yang mana di sini Will akhirnya akan diperlihatkan watak asli dari seorang Miller yang ternyata sentimental ketika ia melarang Will memberikan air minum kepada orang tak dikenal dengan alasan yang tidak masuk akil. We need water.
Below ourselves. Get your hands off that rifle. Miller nampaknya lebih peduli pada kudanya ketimbang ibu dan anak yang membutuhkan, di mana Will sendiri mulai merasa kehausan dan tidak diperbolehkan istirahat lama-lama sampai mereka keluar dari wilayah suku Indian ini. Dan ya, satu hari berlalu tanpa minum air, Will mulai mengalami halusinasi akibat dehidrasi, di mana ia tak sengaja terpisah dari kelompoknya sehingga... Beberapa bulan berlalu, mereka akhirnya tiba di dataran tinggi dengan Will yang tidak perlu khawatir lagi soal air bersih. Namun rintangan nampaknya tidak pernah selesai ketika ia dan Fred harus mendorong kereta kuda yang kesulitan bergerak akibat trek yang cukup menanjak. Dan ya, tepat saat mereka sampai di puncak, akhirnya Will bisa melihat lokasi yang Miller janjikan, yaitu gerombolan bison yang benar-benar tak terhitung jumlahnya. Saking banyaknya, kata gerombolan mungkin kurang cocok untuk menggambarkan pemandangan tersebut. Lebih cocok disebut sebagai pasukan atau tidak jemaah, kawanan, grup, delegasi bison. Asa geuleuh. Mereka langsung mencari tempat untuk mendirikan tenda untuk dijadikan tempat istirahat utamanya. Saat sedang istirahat bersama itulah, Fred si pengupas kulit juga akhirnya menunjukkan watak aslinya yang ternyata banyak omong dan terkesan ofensif atau menyinggung. Ketika Fred mengatakan jika si Abah sudah terlalu uzur untuk pekerjaan semacam ini, takutnya mati di perjalanan, Fred malas untuk menguburkan. Maksud hati ingin Fred bercanda, tapi di tengah situasi seperti ini, seharusnya ia bisa lebih menghargai sesama, bukannya menyulut emosi dengan kata-kata yang tidak berguna. Tibalah hari berburu tepat saat rombongan atau delegasi bison tiba di dataran dekat perkemahan. Will akan menjadi asisten Miller yang bertugas menyiapkan peluru termasuk membersihkan selongsong senapan, di mana Miller yang sudah bertahun-tahun menjadi pemburu pun nampak sangat berpengalaman ketika ia bisa dengan mudah mengetahui atau mengenali bison pemimpin, sehingga ketika leadernya ditembak, maka bison-bison lain tidak punya inisiatif untuk lari jauh dari lokasi tersebut. Will pun disuruh lari ke tenda untuk mengambil seember air untuk membersihkan selongsong senapan. Yang alangkah terkejutnya Will saat kembali ke lokasi tepat saat Miller sudah berhasil membunuh belasan bahkan mungkin puluhan bison yang pemandangan tersebut lebih mirip seperti pembantaian yang sangat kejam. Dirasa sudah cukup untuk hari ini, Miller pun menyuruh Will untuk mengupas kulit bersama Fred, sekalian belajar cara mengupas kulit bison yang baik dan benar, di mana butuh waktu beberapa hari untuk mengupas kulit bison sebanyak itu, sehingga Will bisa belajar banyak dari petualangan yang ia harapkan ini. Palelol sia karek mimiti ge. Caduk. Beberapa hari berlalu setelah Fred dan Will selesai menguliti semua bison, mereka terlihat berkumpul di depan api unggun sambil makan daging bison yang selama berhari-hari ini sudah menjadi makanan utama yang mereka konsumsi, di mana Will yang sudah bosan dan segera ingin pulang pun cukup penasaran kenapa Miller tak kunjung bergerak untuk pulang kembali ke desa, padahal kulit bison yang mereka dapatkan sudah lebih dari cukup untuk menghasilkan keuntungan. Namun karena tidak punya nyali untuk bertanya langsung, Will memilih untuk bungkam menahan rasa penasarannya tersebut. Keesokan harinya, Miller terlihat sudah berada di posisi membidik gerombolan bison yang masih tersisa sangat banyak, di mana rasa penasaran Will akhirnya terpuaskan ketika Fred yang polontong dengan begitu santainya bertanya kenapa Miller masih menembaki bison-bison ini padahal kulit bison yang mereka dapatkan sudah cukup banyak dan cukup untuk menutupi modal termasuk mengambil keuntungan, di mana Miller menjawab bahwa bermil-mil berbulan-bulan kita melakukan perjalanan, alangkah sia-sianya jika kita tidak memaksimalkan kesempatan jauh-jauh datang ke tempat ini untuk hasil yang seperti biasanya. Oh tidak Holidin, aku akan membunuh semua bison yang ada dan kau dibayar untuk menguliti mereka. Paham Ilaing?
Dan ya, selama berhari-hari Miller semakin menggila dengan benar-benar memburu semua bison yang bisa dilihatnya. Ia nampaknya tidak ingin menyisakan satu bison pun untuk disia-siakan. Yang seperti sudah saya jelaskan barusan, hasil kulit bison yang mereka dapatkan sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan untung besar. Sehingga ini menjadi bukti nyata bahwa Miller adalah sosok serakah yang tidak puas dengan hanya untung saja. 2 minggu berlalu sejak mereka tiba di tempat ini dan Miller masih saja tidak ada niatan untuk pulang, sehingga di tengah kelelahan dan kebosanan mereka memakan daging bison hampir setiap hari. Fred yang sudah muak pun akhirnya komplain dengan mengatakan bahwa musim dingin akan segera datang. Kita mau tidak mau harus segera pulang. Dan apa tanggapan Miller? Now, come back in the spring and pack out the rest. Ya, ia masih saja heras hulu dengan mengatakan bahwa masih ada cukup waktu untuk mereka mendapatkan lebih banyak kulit bison, yang karena Miller adalah pemimpin kelompok, maka sekeras apapun Fred mengajukan komplain, ia tidak punya kuasa untuk melawan sang ketua. Haul back their hides and sell them. 1 minggu berlalu, Miller mendapat sedikit masalah ketika gerombolan bison yang masih tersisa terlihat sedang mencoba meninggalkan lembah ini, sehingga ia mau tidak mau harus turun langsung mendekati gerombolan bison tersebut dengan maksud untuk mencegat dan mengarahkan para bison agar kembali ke titik semula. Namun sesuatu yang tidak diduga terjadi ketika Wilsa yang sama-sama sudah merasa muak pun melakukan tindakan nekat dengan menembakkan senapannya untuk menakuti para bison tersebut. Alhasil, Will pun dimarahi habis-habisan atas tindakan nekatnya tersebut, yang tepat di saat bersamaan turunlah hujan salju pertanda musim dingin akan dimulai, sehingga tanpa tempat berteduh dan jarak ke pemukiman yang teramat sangat jauh, mereka harus kedinginan di tengah musim dingin yang akan berlangsung sekitar 6-8 bulan lamanya. Jalanan tertutup salju, sungai membeku, makanan sulit didapatkan. Inilah harga yang harus Miller bayar atas keserakahannya. Dan jangan kira ini masalah enteng bro, karena ingat, mereka berada di tahun 1800-an, belum ada alat komunikasi, belum ada kendaraan bermotor, belum ada tutorial di YouTube untuk bagaimana caranya survival di tengah musim dingin, sehingga dengan kata lain, mereka harus terjebak di tempat ini sampai musim dingin berakhir 8 bulan lagi. 3 minggu berlalu, mereka mulai mengalami masalah ketika stok makanan yang tersisa hanyalah 1 kantong kacang-kacangan, yang itu pun hanya akan cukup untuk 1 orang saja. Di tengah salju yang terus turun dan menutupi permukaan, mustahil mereka bisa menemukan sesuatu untuk dimakan. Justru merekalah yang akan dijadikan makanan oleh serigala-serigala yang kelaparan, sehingga apa mau dikata, selain harus menahan perut yang lapar dan kedinginan, mereka juga harus bertahan dari hewan buas yang setiap saat bisa mengancam nyawa mereka semua. 5 bulan berlalu dan mereka berhasil bertahan hidup dengan memanfaatkan kayu bakar dan daging bison yang di freezer secara alami, di mana Fred mulai kehilangan akal sehatnya ketika ia menuduh si Abah akan membunuhnya menggunakan racun serigala, sehingga ya, si Abah pun tewas di tangan Fred yang mengalami tekanan mental, di mana Fred meminta upah atas pekerjaannya mengupas kulit bison dan bermaksud untuk pulang berjalan sendirian. Namun karena simak Miller lebih kuat dan diperkuat dengan senjata api di tangannya, Fred tidak punya pilihan lain selain menuruti semua katanya dengan tetap bertahan di sini sampai musim dingin berakhir. Singkat cerita, musim semi pun tiba. Miller, Will, dan Fred akhirnya bisa melakukan perjalanan pulang dengan membawa hasil buruan terbesar yang pernah dilakukan dengan jumlah kulit bison yang mungkin tidak pernah didapatkan oleh pemburu manapun. Yang karena harga per kulit bisonnya sedang tinggi-tingginya, maka Miller sudah tidak sabar ingin secepatnya sampai di desa untuk menjual semua hasil buruannya kepada si juragan. Dan ya, alangkah apesnya si Fred saat kereta pembawa buruannya mengalami patah as roda, sehingga
Karena lokasi jatuhnya Fred tidak jauh dari desa mereka, Miller dan Will pun langsung pulang untuk menemui si juragan dengan maksud akan kembali lagi dengan membawa kereta kuda yang baru. Yang setibanya di sana, alangkah bingungnya mereka berdua saat menemukan tempat usaha si juragan yang sudah sangat sepi tanpa ada satu orang pun. Yang setelah berkeliling desa, akhirnya Miller menemukan si juragan sedang nyempot di juru kamarnya dan... Ya, Anda semua yang ada di rumah mungkin akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui bahwa bisnis kulit bison ternyata sudah tamat. Miller dan kawan-kawan hampir 1 tahun melakukan perburuan ini dan selama itu pula lah harga pasar kulit bison merosot tajam akibat sudah tidak istimewanya kulit bison itu sendiri. Hampir semua orang di perkotaan kini memiliki kulit bison. Hal itu menjadikannya tidak spesial lagi, tidak langka lagi, tidak berharga lagi. Karena ketika sesuatu jumlahnya sudah terlalu banyak dan semua memilikinya dan sudah sering dijumpai, maka value dari sesuatu tersebut tidak akan sama dengan value sebelumnya, yang artinya semua perjuangan, petualangan, kesulitan, dan usaha Miller dan kawan-kawan hampir merenggut nyawa selama 1 tahun ini adalah sia-sia belaka, yang dengan kata lain tidak ada artinya sama sekali kecuali mendapat pengalaman dan rasa lelah yang mendalam. Is finished for good. You're finished. Jika saja Miller tidak serakah, bisa menahan hawa nafsunya untuk membawa hasil buruan secukupnya sebelum musim dingin, mungkin harga pasar masih stabil. Miller masih bisa untung besar sebelum harganya merosot tajam, tapi apa mau dikata, inilah yang dinamakan dengan peribahasa ingin ngarau kusiku, yang artinya serakah, mau untung malah buntung. Said, up in the mountains. You don't listen to me, do you? Pada akhirnya, Miller pun kembali ke jurang dan berhasil membawa seluruh hasil buruan untuk dibawa ke desa, bukan untuk dijual, tapi untuk dibakar bersama dengan stok bulu bison yang ada di tempat si juragan. Hal itu ia lakukan untuk melampiaskan kekesalan dan kekecewaan atas nasib buruk yang dialaminya. 2 bulan kemudian, ada kabar beredar bahwa berita tentang anjloknya harga kulit bison ternyata adalah hoaks, yang akibat belum adanya media informasi yang mudah seperti sekarang, cukup sulit untuk memastikan kebenaran akan suatu berita, sehingga lagi-lagi Miller harus kecewa untuk yang kedua kalinya. Walah. And you lost your tail just like I told you would. Dan ini hanya karangan saya saja, karena sepertinya akan lucu saja gitu apabila itu benar-benar terjadi. Si Miller sudah terlanjur membakar semua kulitnya, tahu-taunya cuma berita palsu, kan amsyong. Terakhir, film ini ditujukan untuk almarhum para bison yang sudah meninggal dunia, bahwa tahun 1860 diperkirakan ada sekitar 60 juta bison berkeliaran di Amerika Barat. 2 dekade kemudian berkurang menjadi sekitar 300-an. Bayangkan, dari 60 juta ekor jadi 300 ekor. Dahsyat nggak tuh para pemburu waktu itu? Dan saat ini, hari ini, ada sekitar 30.000 bison di Amerika Utara, di mana peningkatan tersebut tidak lepas dari campur tangan suku asli Amerika yang membantu melestarikan populasi bison, dan itu dianggap sebagai salah satu kisah pelestarian terbesar dalam sejarah. Tamat, ending yang cukup memundingkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah yang lebih baik itu tidak pernah benar-benar ada. Manusia terlalu serakah untuk mencari yang lebih, padahal mensyukuri apa yang ada jauh lebih baik ketimbang menginginkan yang lebih. Ingat, perut orang serakah layaknya tak punya dasar yang tak akan pernah puas. Saya John, mewakili direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Daki basah, kasir Yuli Mart. Cuau.